Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempraktekkan tentang kebisingan di dalam dan di luar gedung. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami, saya sendiri Rizwanda Aulia dengan NIM 19010131 dan rekan-rekan saya. Nama saya Rahmati Sifa, NIM 19010137. Nama saya Nadiatul Hoiro dengan NIM 19010102. Nama saya Rizka Ainul Munawaroh, NIM 19010132. Nurse, Ya Ibu, ada apa? ini kok di luar rame banget ya Nurse? Saya ini mau istirahat, saya gak bisa loh istirahat kalau kayak gini. Iya Ibu, di luar sedang ada kecelakaan, jadi keluarganya rame-rame datang ke sini. Sebentar ya Bu, saya suruh diam terlebih dahulu. Ya Nurse, tolong ya Nurse, kalau tambah parah sakit saya bukan siapa yang tanggung jawab. Iya Ibu. Mohon maaf Ibu, Bapak, di sini kan rumah sakit. Banyak pasien yang sedang istirahat. Jadi Ibu Bapak dimohon untuk diam ya. Nurse, itu suara apa ya? Kok ramai sekali? Oh, itu Nurse, ada pembangunan buat ruang karantina baru. Oh, tapi di sini berisik sekali ya. Bagaimana kalau kita pindah aja? Iya, yuk. Nah, kalau di sini enak Nurse. Mari kita lanjutkan diskusinya. Iya, mari. Kebisingan. Apa itu kebisingan? Sepertinya sudah tidak asing lagi bagi kita ya tentang kebisingan. Yuk kita ulas lebih dalam. Menurut WHO, kebisingan dapat diartikan sebagai suara apa saja yang sudah tidak diperlukan dan memiliki efek yang buruk untuk kualitas kehidupan, kesehatan, dan kesejahteraan. Jenis kebisingan. Jenis-jenis kebisingan terdapat 4 jenis. Yang pertama, bising kontinu. Dapat diartikan sebagai bising yang terjadi secara terus-menerus, seperti suara mesin, kipas angin, dan lain-lain. Yang kedua, bising intermittent. Dapat diartikan sebagai suara bising yang terjadi tidak terus-menerus dan suaranya terputus seperti suara lalu lintas, suara pesawat terbang, dan lain-lain. Yang ketiga, bising impulsif. Dapat diartikan sebagai suara bising yang memiliki perubahan tekanan suara melebihi 40 desibel dalam waktu yang cepat, sehingga mengejutkan pendengarnya, seperti suara senapan dan mercon. Dan yang keempat, bising impulsif berulang. Dapat diartikan sebagai suara bising yang terjadi secara berulang-ulang pada periode yang sama. Selanjutnya adalah dampak kebisingan terhadap kesehatan. Apa saja ya dampak yang bisa diakibatkan dari adanya kebisingan? Dampak kebisingan dibagi menjadi 2, yaitu dampak auditori dan dampak non-auditori. Yang pertama adalah dampak auditori. Yang dimaksud dengan dampak auditori adalah dampak dari kebisingan yang dapat mengakibatkan gangguan pada pendengaran, seperti 1. Trauma akustik. Trauma akustik adalah setiap perlukaan yang merusak sebagian atau seluruh alat pendengaran yang disebabkan oleh pengaruh pejanan tunggal atau beberapa pejanan dari bising dengan intensitas yang sangat tinggi. Ledakan-ledakan atau suara yang sangat keras, seperti suara ledakan meriam. 2. Tuli sementara. Diakibatkan pemaparan terhadap bising dengan intensitas tinggi, seseorang akan mengalami penurunan daya dengar yang sifatnya sementara dan biasanya waktu pemaparan terlalu singkat. Apabila tenaga kerja diberikan waktu istirahat secara cukup,
daya dengarnya akan pulih kembali. 3. Tuli menetap. Diakibatkan waktu pemaparan yang lama atau kronis, besarnya tuli menetap dipengaruhi oleh faktor tingginya level suara, lama paparan, spektrum suara, dan temporal pattern. Dampak yang kedua adalah dampak non-auditory, meliputi 1. Gangguan fisiologis. Pada umumnya, bising bernada tinggi sangat mengganggu, apalagi bila terputus-putus atau yang datangnya tiba-tiba. Gangguan dapat berupa peningkatan tekanan darah, peningkatan nadi, kontriksi pembuluh darah perifer terutama pada tangan dan kaki, serta dapat menyebabkan pucat dan gangguan sensoris. Bising dengan intensitas tinggi dapat menyebabkan pusing atau sakit kepala. Hal ini disebabkan bising dapat merangsang situasi reseptor vestibular dalam telinga dalam yang akan menimbulkan efek pusing atau vertigo. 2. Gangguan pola tidur. Paparan kebisingan selama terus-menerus menurut WHO tahun 1999 di dalam ruangan tidur tidak boleh lebih dari 30 desibel untuk menghindari efek negatif dari tidur. Efek dari kurangnya tidur dapat mengakibatkan berkurangnya fungsi kognitif dan dapat menyebabkan efek psikologi pada seseorang. 3. Gangguan psikologis. Gangguan psikologis dapat berupa rasa tidak nyaman, kurang konsentrasi, susah tidur, dan cepat marah. Bila kebisingan diterima dalam waktu lama, dapat menyebabkan penyakit psikosomatik berupa gastritis, jantung, stres, kelelahan, dan lain-lain. 4. Gangguan komunikasi. Biasanya disebabkan oleh masking effect atau bunyi yang menutupi pendengaran yang kurang jelas atau gangguan kejelasan suara. Komunikasi pembicaraan harus dilakukan dengan cara berteriak. Gangguan ini menyebabkan terganggunya pekerjaan sampai pada kemungkinan terjadinya kesalahan karena tidak mendengar isyarat atau tanda bahaya. Gangguan komunikasi ini secara tidak langsung membahayakan keselamatan seorang pekerja. Pengendalian kebisingan, di mana pengendalian kebisingan ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, pengendalian secara teknis. Kedua, pengendalian secara administrasi. Ketiga, pengendalian dengan menggunakan alat pelindung diri. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, pengendalian secara teknis dapat dilakukan pada sumber bising, media yang dilalui bising, dan jarak sumber bising. Adapun caranya, A. Mendesain ulang peralatan untuk mengurangi kecepatan atau bagian yang bergerak dengan menambah muffler pada masukan maupun keluaran suatu buangan. B. Melakukan perbaikan dan perawatan dengan mengganti bagian yang bersuara dan melumasi semua bagian yang bergerak. C. Mengisolasi peralatan dengan menjauhkan sumber bising dari pekerja atau penerima dengan menutup mesin ataupun membuat penghalang. D. Meredam sumber bising dengan memberi bantalan karet untuk mengurangi getaran peralatan dari logam. E. Menambah sekat dengan bahan yang dapat menyerap bising pada ruang kerja. Yang kedua, pengendalian secara administrasi, di mana pengendalian secara administrasi ini meliputi rotasi kerja pada pekerja yang terpapar oleh kebisingan dengan intensitas tinggi ke tempat atau bagian lain yang lebih rendah. Adapun tahap-tahap pengendalian administrasi ini, yang pertama, berlakukan area tersebut sebagai area terbatas dan hanya boleh dimasuki oleh personil yang terlatih dengan menggunakan alat pelindung pendengaran. Kedua, pengaturan jadwal kerja sesuai dengan nilai ambang batas. Yang ketiga, pengendalian dengan menggunakan alat pelindung diri. Pengendalian ini tergantung terhadap pemilihan peralatan yang tepat untuk tingkat kebisingan tertentu, kelayakan, dan cara merawat peralatan. Apa aja sih APD untuk kebisingan? Jadi APD untuk kebisingan ini sendiri ada 2 macam. Yang pertama, kita bisa menggunakan earplug atau penyumbat telinga. Jadi penyumbat telinga ini adalah suatu benda yang bentuknya kecil yang bisa masuk dalam ke telinga kita untuk menghindari kebisingan. Nah, yang kedua itu ada earmuff atau penutup telinga seperti headphone dan lainnya. Jadi kesimpulannya adalah, menurut WHO, kebisingan bisa diartikan sebagai suara apa saja yang sudah tidak diperlukan dan memiliki efek yang buruk untuk kualitas kehidupan, kesehatan, dan kesejahteraan.
Dan kebisingan sendiri itu ada mempunyai dampak, yaitu dampak auditory dan dampak non-auditory. Pengendalian kebisingan itu sendiri dibagi menjadi 3, yaitu pengendalian secara teknis, pengendalian secara administrasi, dan pengendalian dengan menggunakan alat pelindung diri. Untuk alat pelindung diri yang dapat digunakan, yang pertama ada earplug dan yang kedua adalah earmuff. Sekian dari kelompok kami, selebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.